Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Siap, Grab. Untuk mengawali pembelajaran fisika pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke. Saya buka kelas 11 fisika kompetensi dasar optik. Materi pokoknya pembiasan lensa cembung. Satu orang. Baik, Abdurrofi. Abiyu. Alka. Baik. Gimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah Sehat? Sekarang ini sedang musim sekali ya, Dek. Siangnya panas banget gitu kan. Begitu udah mulai sore, malam hujan deras, betul nggak? Betul. Nanti paginya panas lagi gitu kan. Sedang tidak menentu karena kondisi cahaya. Karena kondisi cuaca sedang tidak menentu, maka silakan jangan lupa untuk makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidurnya jangan terlalu malam ya, Dek. Anda kan standby di sini, begitu stay paling malam jam 10 ya, jangan sampai lebih dari jam 10, nanti khawatirnya nanti Anda ngedrop gitu. Nanti bahaya kalau nanti Anda ngedrop karena masih ada banyak hal yang harus Anda lakukan gitu. Pada hari ini, Dek, kita akan belajar tentang pembiasan pada lensa cembung. Pembiasan pada lensa cembung. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya, cermin ya. Pemantulan pada cermin. Saya mau tanya dulu, Dek. Kemarin pemantulan itu artinya apa ya, Dek? Mantul. Balik arah. Balik lagi. Yang memantulkan cahaya itu adalah cermin. Cermin itu apa ya kemarin ya? Cermin adalah Satu benda yang memiliki satu bidang bening saja. Medium, suatu benda yang memiliki satu bidang bening saja. Kalau hari ini kita akan cerita tentang lensa, Dek. Lensa itu nanti dia sifatnya dalam membiaskan cahaya. Lensa itu adalah, ada yang sudah tahu apa itu lensa? Lensa itu adalah Anda yang pakai bahasanya kacamata ya, Dek, itu adalah lensa mata. Bedanya apa, Dek, dengan cerminnya Anda? Lensa itu memiliki dua bidang bening. Jadi kalau lensa itu adalah alat optik yang memiliki dua bidang bening. Artinya sebelah sini bening, sebelah sananya juga bening, gitu ya. Dua bidang bening. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah lensa cembung. Sebelumnya, fungsi dari lensa cembung adalah untuk membiaskan cahaya. Membias itu artinya apa, Bu? Membelokkan. Kenapa bisa belok? Karena melewati dimensi yang berbeda. Dua dimensi yang berbeda. Bidang. Dua dimensi. bentuk yang berbeda. Bentuk apa saja, Dek? Kalau contoh-contoh dari pembiasan, contohnya misalnya saya punya air gitu ya, Dek, saya masukkan ke dalam wadah, begitu kan ya? Air saya masukkan ke dalam wadah, masukkan ke gelas gitu ya, Dek. Masukkan ke dalam gelas, kemudian saya masukkan pensil di dalamnya. Biasanya kan gitu ya. Saya masukkan pensil di dalamnya. Maka apa yang terjadi, Dek? Pensil akan patah. Pensilnya seperti patah, bengkok begitu ya, Dek. Ya. Itu artinya berarti dia membias begitu, berbelok. Kenapa bisa berbelok itu, Dek? Melewati dua dimensi yang berbeda. Dua dimensi yang berbeda. Dimensi apa saja? Udara dan air. Bidang ya, Dek, melewati dua medium yang berbeda. Ada medium udara, kemudian melewati medium air, gitu ya. Seperti ini juga terjadi saat misalnya orang-orang di suku pedalaman itu, Dek. Orang-orang di suku pedalaman kalau di TV-TV gitu kan ya. Kalau mereka mau ngambil ikan di sungai, kalau mereka mau ambil ikan di sungai, maka biasanya mereka pakai apa, Dek? Tombak bambu gitu ya, Dek, pakai tombak bambu. Kira-kira, Dek, kalau seandainya ikannya ada di situ, itu harus ngincengnya. Anda tahu nginceng, Dek? Apa bahasa? Membidiknya ya. Harus membidiknya itu harus tepat di ikannya atau bagaimana, Dek? Kenapa belok? Pinter sekali. Karena dibiaskan cahayanya ya, Dek. Kenapa bisa membias, Dek?
Melewati medium yang berbeda. Dua medium yang berbeda. Medium apa saja? Air sama udara. Oke. Kemarin kita sudah bicara tentang pembiasan ya, Dek. Kita sudah bicara tentang pembiasan, bagaimana jika suatu cahaya itu merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat, atau sebaliknya dari medium yang rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Tapi hari ini deh kita akan coba untuk melakukan percobaan tentang pembiasan pada lensa cembung. Pembiasan pada lensa cembung. Itu kacamata yang Anda pakai kacamata apa, Dek? Cembung apa cekung? Anda plus atau minus? Minus. Berarti kalau Anda min, Anda? Min juga. Berarti minus ya, Dek. Lensa cembung itu dipakai untuk orang-orang tua ya, Dek. Untuk orang-orang tua dengan penyakit ada yang masih inget, Dek, penyakit yang diderita orang tua, mata tua? Katarak. Bukan. Rambut jauh. Kalau katarak itu apa kalau katarak? Iya, tumbuhnya selaput ya. Tapi kalau yang orang-orang tua yang cuma mata tua itu kenapa itu, Dek? Rabun dekat apa rabun jauh? Rabun dekat apa rabun jauh? Rabun dekat ya, Dek, rabun dekat. Tidak bisa melihat benda dengan jarak dekat, maka bendanya dijauhkan, gitu ya. Orang tua kalau baca gini ya, Dek. Bener ya? Kalau Anda bacanya gimana, Dek? Bagi Anda yang matanya cacat begitu ya, Dek, cacat mata. Bagi Anda yang memiliki cacat mata, Anda adalah orang-orang dengan rabun jauh begitu ya, Dek, tidak bisa melihat benda dengan jarak jauh, maka bendanya didekatkan. Maka Anda memakai kacamata dengan lensa minus. Sekarang Anda perhatikan gambar ini, Dek. Yang ini. Apa yang Anda amati, Dek? Burning gitu ya. It was burned. Bener nggak sih, Dek? Was apa bukan, Dek? Magic. Itu terbakar. Pertanyaannya, siapa yang membakar? Cahayanya membakar. Cahayanya membakar, Dek. Kenapa cahaya bisa membakar? Panas. Panasnya yang membakar. Pertanyaannya, panas dari mana itu yang membakar? Sinar matahari. Sinar mataharinya diapain, Dek? Dikumpulkan. Itu adalah apa? Saya mau tanya dulu. Itu apa, Dek, yang dipakai? Kaca pembesar. Kaca pembesar ya, yang dipakai untuk membakar apa namanya itu, Dek? Kaca pembesar atau lup. Ada yang pernah pakai kaca pembesar atau lup? Atau jangan-jangan Anda juga pernah main bakar-bakaran kayak gini, Dek? Oh ya sudah. Kaca pembesar ya, Dek, lup. Kaca pembesar itu lensanya cekung atau cembung? Cembung. Lensa pembesar dipakai, Anda pakai lup untuk bakar-bakar gitu. Hati-hati ya, Dek, untuk bakar. Anda pakai lup untuk bakar-bakar, Anda pakai di siang hari atau malam hari, Dek? Siang. Di siang hari di bawah terik matahari gitu ya, Dek? Kok mau-maunya Anda panas-panasan, Dek? Anda di bawah terik matahari begitu ya, Dek, Anda telah letakkan lupnya, begitu di bawahnya ada kertasnya begitu. Apa yang Anda harapkan, Dek? Kertasnya dibakar. Siapa yang berkumpul? Cahayanya berkumpul gitu. Karena lensa cembung itu memiliki sifat apa, Dek? Mengumpulkan cahaya. Lensa cembung berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Oke, hari ini, Dek, kita akan belajar tentang praktikum pada lensa cembung. Yang akan kita pelajari adalah kita akan memahami karakteristik cahaya pada pembiasan pada lensa cembung. Kemudian kita akan menganalisis, Dek, kita akan menganalisis pembiasan cahaya pada lensa cembung, bagaimana pembiasannya nanti. Kemudian setelah itu kita akan menyelidiki jarak bayangan yang terbentuk pada pembiasan cahaya pada lensa cembung. Terakhir, kita akan menyelidiki jarak fokusnya. Nanti Anda akan melakukan praktikum, Dek. Di sini saya sudah siapkan untuk kit optiknya. Anda akan saya minta, nanti saya berikan LKPD-nya. Anda akan saya minta untuk melakukan praktikum menguji, menghitung, mengamati. Begitu ya, Dek? Anda akan mengamati jarak benda dan jarak bayangan pada pembiasan lensa cembung
Nanti Anda silakan kumpulkan datanya. Untuk selanjutnya Anda cari jarak fokusnya. Cari jarak fokus pada tiap-tiap lensa yang nanti dipakai. Untuk kemudian nanti kita akan analisis bagaimana jarak fokus dari percobaan yang kita lakukan dan dari alat itu sendiri. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok saja ya Dek. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok besar. Nanti silakan 3 kelompok itu nanti Anda ambil tabletnya di sini. Anda nanti buatnya di sini saja ya Dek, tidak usah pakai kertas ya Dek, karena kita ceritanya sedang go green. Apa itu go green Dek? Iya, kirain mau go. Ayo, green, hijau. Ayo hijau. Penghijauan ya Dek. Karena sekarang kita semakin Anda rasakan panas kan ya? Panas. Kenapa panas? Global warming. Global warming. Apa itu global warming? Pemanasan Pemanasan global. Apa artinya, Dek? Lapisan ozonnya menipis. Kenapa lapisan ozonnya menipis? Karena pantulan cahaya. Karena ada polusi yang menghasilkan membentuk rumah kaca. Ada polusi yang membentuk rumah kaca sehingga bumi kita menjadi seperti rumah kaca, begitu ya Dek? Sehingga begitu ada cahaya matahari masuk yang harusnya dipantulkan keluar, tapi dia bolak-balik di dalam rumah kaca itu, sehingga kondisi bumi menjadi panas. Karena kondisi bumi panas sehingga ozonnya menipis, sehingga nanti cahaya matahari yang cahaya matahari yang harusnya tidak sampai ke bumi. Cahaya matahari itu kan ada beberapa yang ditangkal oleh ozon itu Dek, yang tidak baik untuk tubuh kita nanti ditangkal oleh ozon. Karena ozonnya kita sudah mulai bolong, maka nanti cahayanya itu kurang filter gitu. Apa itu filter Dek? Penyaringannya sudah mulai bolong-bolong, jadinya tidak tersaring lagi, sehingga cahaya matahari sekarang sudah mulai berbahaya. Gitu ya Dek? Ada contohnya apa Dek? Sinar-sinar yang berbahaya itu? UV. Sekarang UV ada macam-macam ya Dek, ada yang tahu UV apa sih? Iyalah, UV ultraviolet. UV apa Dek? Kan itu loh kalau di iklan-iklan Dek, Anda nonton iklan nggak? Ada UV 28 bukan, itu SPF. UVA, betul? Iya, pintar sekali. Ada UVA, ada UVB. Dek, yang perlu Anda perhatikan adalah Dek, UV itu sinar matahari, radiasi matahari itu masuk tidak hanya saat Anda ada di lapangan, tapi di dalam ruangan ini pun Anda tetap kena sinar UV, gitu ya. Oke, silakan dibagi kelompoknya. 2, 3. 1, 2. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 belakang, kelompok 3 sebelah sini. Ya. Satu deh ya. Ini yang di bawah. Kelompok 3 ambil satu deh dulu deh. Dua buah rel presisi. Kemudian ambil kakinya, kemudian ambil penyambungnya. Turunkan dulu boleh, nanti yang di meja terlalu banyak alat-alatnya, turunkan dulu. Tapi hati-hati ya. Sudah siap ya? Nah nanti Dek, silakan Anda pasang kaki di salah satu ujung rel. Masangnya begini. Dipasang. Di bawah ya, dipasang di bawah. Ya, betul kayak gitu. Ya, tekan saja. Nah, bisa kan? Gitu ya. Itu satu dipasang. Kalau sudah dipasang, Dek, nanti disambung satu dengan dia. Kalau sudah, silakan Anda ambil ini namanya apa ya, bangku optik.
silakan Anda ambil baku optik. Dipasangnya agak susah, tekan kanan, tekan kiri. Gitu. Pasang, tekan kanan, tekan kiri. Sudah? Kalau sudah, Dek, silakan Anda ambil. Ini layarnya, ini layar yang kita pakai. Ini layarnya. Gini ya. Jika sudah, Dek, silakan Anda ambil lensa, cari lensa yang tulisannya 50 mm, 50 mililiter, milimeter. 50 mm. Sudah? Kalau sudah ambil yang 50 mm, Dek, silakan Anda ambil sumber cahayanya. Di situ ada sumber cahaya kan ya? Sumber cahaya itu adalah yang ini. Ya. Ini sumber cahaya, Dek. 50 mm. Silakan ambil sumber cahaya dalam. Ya, boleh. Pasang. Ya, betul. Nah. Sudah? Kalau sudah silakan di pasang bangku optik lagi, Dek, buat tempatnya. Anda masukkan di golongan yang depan, berarti Anda pakai tanda panah yang depan ya, Dek, untuk jaraknya. Kalau Anda masukkan yang di belakang, berarti pakai tanda panah yang di belakang. Letakkan 5 lensa 50 mm di depan lensa di depan sumber cahaya sepanjang 5 meter ya, Dek. 5 meter, 5 cm. Dia fungsinya untuk mengumpulkan cahaya. Setelah itu silakan Anda cari benda. Benda itu yang bentuknya seperti ini, Dek, tapi yang gambarnya gambar tanda panah. Cari. Yes. Oke. 100. Ya. Terus habis itu sambungkan sumber. ini berapa? 50. Betul, 50. Betul, Gil. Karena dia berfungsi untuk Mengumpulkan cahaya. mengumpulkan cahaya. Kemudian cahayanya sudah terkumpul, dilewatkan ke benda kan gitu ya? Iya. Benda, dari benda nanti dipasang lensa cembung yang 100 mm. Pasang, dicek yang diminta berapa jaraknya, Dek? 15. 15. Berarti nanti dicek jarak 15 itu adalah jarak dari sini sampai sini. Ini adalah jarak. Ya, dinaikkan. Voltasenya dinaikkan. Terus dinaikkan lagi deh biar jelas, nggak apa-apa. Nah, sip. Silakan, udah cukup. Silakan cari bayangan yang paling jelas. Jelas. Ngeblur. Nah, ini sudah ini sudah 15. Kalau jarak dari Ini benda, ini. jarak dari benda, Iya, terus. ini nggak usah nyalain dulu kan? Oke. Kalau jarak dari benda ke yang sini nggak usah jauh-jauh, Dek. Jarak benda, iya. Ini kan sekedar untuk mengumpulkan cahaya, ya kan? Ini adalah benda. Jarak dari benda sampai ke lensa namanya jarak benda. Jarak dari lensa sampai bayangan berarti namanya jarak bayangan. Apa ini coba dibalik dulu? Ya, ini adalah S, ini adalah S1. Gitu. Berapa tadi jaraknya? Kamu pasnya ini di mana nih? Kan di depan. Tanda panahnya yang depan. Dipasin biar enak. Sip, oke. Yuk letakkan 15. Jangan lupa nanti hasilnya di itu saja ya, Dek. Ditaruh di tablet saja. Hasilnya diedit bisa ya. Ya, Dek, 15 jarak benda itu berarti dari sini, Dek. Dari sini sampai ke 15. Kalau sudah 15 ini ya, dinyalakan, cari bayangan. Nanti dihitung jarak bayangan. Jarak bayangannya dari mana? Lensa. Gitu, bisa dipahami ya. Yuk, silakan. Dari sini sampai sininya suka-suka Anda. Mau mepet boleh, mau jauh boleh. Yang penting dari ini sampai sininya sesuai. Betul, jarak bendanya itu dari sini. Ya, dari sini. Paham?
Belum ya. Bayangan sampai ke lensa. Bayangan mana bayangan? Iya, lensanya mana lensa? No, lensa ini sebagai pengumpulan cahaya top hijau. Apa yang apa? Ini jarak S. benda. S Ya, aksen ya? jarak benda ke lensa, jarak Jarak bayangan ke lensa nanti jarak. S aksen apa S? S aksen. Itu Bayangannya. S aksen. sedangkan di alat tertera Itu karena apa? dia kan apa kira-kira? Jaraknya yang kurang tepat. Apa pengamatannya kurang? Dan nanti di terakhir sesi D di situ ada soal di LKPD-nya ada soal Anda mengerjakan per orang. Soalnya dikerjakan Apa ini? dalam. Kenapa? Garis yang balik aja dong. Dibalik aja biar Nggak menduk. Mana? carilah. Bentuk mana? Itu jaraknya sudah berapa senti itu, Dek? Oh, 5. Iya, mana? 25. Ganti 25. ganti ini aja. Sudah 25? Enggak usah diganti. Sudah 25 apa belum? 1, 2, 5. Sudah? Cari, Dek. Mundur lagi, coba mundur lagi, coba mundur lagi. Oh, alah. Sabar makanya. Jadi silakan duduk. Yang sedang menulis silakan ditulis diselesaikan. Yang masih menghitung silakan hitung diselesaikan. Silakan Anda duduk. Dibuka bagian akhirnya. Di situ ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Siapkan kertas. Silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Seadanya. Yuk. Yang sedang menyelesaikan itu silakan selesaikan, yang lain kerjakan soal. Action, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil kerja kelompok kami serta pengamatan kami, maka kami telah mendapatkan sebuah pembahasan. Rata-rata nilai fokus pada percobaan pertama adalah 9,96 cm. Sedangkan pada alat tertera jarak fokus sebesar 10 cm. Rata-rata nilai fokus pada percobaan kedua adalah 20,49. Sedangkan pada alat tertera jarak 20 cm. Kesimpulan, rata-rata nilai fokus pada percobaan pertama adalah 9,96 cm. Sedangkan rata-rata nilai fokus pada percobaan kedua adalah 20,49. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada teman-temannya. Oke, silakan kembali ke tempat. Tabletnya jangan lupa dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasannya hasil jarak fokus pada percobaan 1. Nilai rata-rata dari hasil fokus pada percobaan 1 yaitu 9,996. Sedangkan fokus pada lensa adalah 10. Hal ini terjadi karena pengamatan yang kurang tepat. Dan untuk percobaan kedua, nilai rata-ratanya itu adalah 20. Pas 20 ya? Oke. Oke, tutup. Cukup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beli aplaus. Oke, kelompok yang terakhir, silakan maju ke depan. Yuk.
di sini. Coba buka ini tab. Ini. Buka. Kalian taruhnya di mana tadi? Download ya. Ini. Download mana download? Coba buka. Nih. Ada nggak datanya? Bawah. Kosong ya. Kosong. Udah, skip aja nggak apa-apa ya. Ya. Enggak. Oke, tadi kita sudah melakukan praktikum, kita sudah mengambil data, kemudian kita juga sudah mengolah datanya. Kita juga sudah mempresentasikannya. Anda bisa perhatikan dari salah satu presentasi temannya Anda. Di situ untuk jarak fokusnya, jarak fokus rata-ratanya adalah 9,96. Padahal tadi yang dipakai adalah lensa berapa, Dek? Fokus berapa? 10 gitu ya, 10 cm atau 100 mm. Pertanyaannya, Dek, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa berbeda? Apakah rumusnya yang salah? Mungkin karena faktor kurang teliti, begitu. Ada lagi? Pengamatnya banyak, jadi banyak opsi. Oke, gitu ya. Demikian juga untuk yang kedua, di situ hasil praktikumnya itu kita mendapatkan nilai rata-rata fokus 20,49. Padahal tadi kita pakai berapa, Dek, untuk jarak fokusnya lensa yang kedua? 20 cm, begitu ya. Jadi ini adalah suatu pembelajaran bagi kita. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, tapi paling tidak kita harus mendekati kesempurnaan, begitu ya. Masuk. Kita harus jalani tiap prosesnya, Dek, dinikmati tiap prosesnya. Adapun hasil bukan wilayahnya kita, gitu ya. Hasil bukan wilayahnya kita adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha yang terbaik. Demikian juga dalam hidup kita, silahkan berproses dengan baik. Hasil, sekali lagi, hasil bukan urusannya kita, hasil bukan wilayahnya kita, itu adalah wilayahnya Sang Maha Pencipta, gitu ya, Dek. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf kalau banyak salah. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semuanya. Sudah, yuk foto yuk. Foto. Oke, di foto.